Oke, kita kembali lagi ke anggurnya, Pak. Iya, Nah, di sini kan banyak contoh anggur-anggur yang memang niatnya untuk belajar dan eksperimen ya, Pak betul, ya. betul. Nah, selama eksperimen ini kendala-kendala yang dihadapi selain di media tadi, kendala apa lagi, Pak? Yang kita udah temui jamur, Pak. Jamur itu ada yang istilahnya downy mildew sama powdery mildew. Hmm, Itu ya ada yang kuning di baliknya daun itu, kemudian putih-putih, yang satunya yang putih-putih kayak melepuh-melepuh di daun itu. Ada contohnya, Pak? Mungkin, Pak? Eh, Atau sudah nggak ada Alhamdulillah ya? nggak ada. Oh, sudah nggak Dulu, ada. dulu pernah begitu sebelum kita pakai ini, sebelum kita pakai Belerang sulfur ya. ini ya. Oke. Alhamdulillah nggak ada. Itu yang di luar juga kan udah diterpa hujan berkali-kali. Alhamdulillah sampai hari ini juga nggak muncul. Ya nggak pengen, Pak. Hmm, Kan digoleki gak enak. oke. Kudune enak gitu. Oke. Berarti di sini ada berapa jenis, Pak, untuk anggurnya, Pak? Di sini sedikitnya ada 23. Wih, 23 jenis. 23 ditambah yang varian baru yang baru mau diuji coba kevalitannya dulu itu sekitar 7. Jadi kalau totalnya sih ada 30 varian, Pak. 30 varian. Nah, tapi yang siap pemasaran baru kisaran 20-an itulah. Hmm, Karena yang 20 lainnya jenis. masih uji validasi. Oke. Uji valid. Siap. Nah, selain itu juga di sini menyediakan bibit-bibit juga ya, Pak ya. Iya, Oke, bisa kita lihat, Pak, bibitnya. silakan. Seperti ini, teman-teman ya. Untuk bibit anggur-anggurnya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang minat dengan bibit-bibit yang ada di sini. Ini kita shoot. Ya, saudaraku bisa diperhatikan. Nah, ini akarnya sampai keluar. Ya. Akarnya sampai keluar loh, teman-teman. Ini sengaja saya bikin di sini sebagai pembuktian gitu, Mas ya. Mm-mm. Jadi supaya teman-teman yang berminat beli bibit anggur itu tidak asal-asal beli anggur, bibit anggur. Karena harga yang ada di pasaran itu macam-macam, Pak. Ada yang murah, ada yang mahal. Kemudian tingkat validnya, nah, kemudian besar rootstocknya juga, terus kondisinya, pucuknya aktif apa tidak, itu betul-betul diperhatikan. Kalau beli sembarangan asal murah, lah itu kebanyakan luput. Nggak, yang dibeli kadang-kadang juga nggak pas. Wah, ini sampai gondrong akarnya ya. Oh iya, ini Sampai teman-teman keluar. ya. Wih. Oke. Berbicara masalah bibit ini, Pak. Ini rootstocknya pakai apa ini? Rootstocknya macam-macam, Pak. Ada yang dari Alfonso, ada dari Isabella. Baru dua itu, dua macam itu sementara ini. Oke. Nah, ini pucuknya aktif ya. Iya. Wih. Subur banget ya pucuknya. Alhamdulillah. Oke. Selama bergelut di bidang anggur ini, Pak ya. Kalau rootstock Isabella sama Alfonso itu lebih bagusan yang mana? Menurut saya sama sih, Pak. Sama ya. Sama. Walaupun masing-masing rootstock itu punya karakter sendiri-sendiri, tapi secara umumnya kurang lebih sama. Karena bibit saya ada yang dari Isabella, juga ada yang Alfonso. Gitu ya. Iya. Kalau untuk pertumbuhan mungkin ada yang lebih cepat atau sama saja? Lebih cepatnya kayaknya Alfonso, Pak. Alfonso. Nah, kalau di daerah sini loh ya. Karena kita prakteknya di sini juga. Mungkin akan berbeda hasil ketika mungkin di luar daerah. Karena geografisnya juga berbeda. Geografisnya berbeda. Oke. Ini untuk bibitnya tinggi berapaan ini, Pak, tingginya? Tingginya dari 40 sampai 1,20 meter ada, Pak. Oh, itu ya. Iya. Teman-teman. 1,20 meter juga ada. Iya. Mantap. Bahkan mungkin sudah 1,5 itu kayaknya. Oh, itu 1,5 meter. Oke. Ya. Terus kalau di sini untuk bibitnya ready yang jenis apa aja ini, Pak? Ada Everest, Ninel, Ilaria, kemudian Julian, Akademik, Gosvi, Transfigurasi, Heliodor, Harold, Baikonur. Banyak banget ya, teman-teman. Lorano juga ada. Beauty Krasotka. Ada juga ini saya punya Montrop. Ini Montrop ya. MD ya. Montrop. Pucuknya aktif.
Ini rencananya saya mau tanam, saya mau buktikan apakah memang benar susah dibuahkan atau bagaimana. Terus terang saya belum tahu ini Pak. Oke. Ya. Nah itu teman-teman. Nah dari segala jenis itu biasanya yang jenis yang paling laris ini yang mana Pak? Yang laris itu Jupiter Pak. Jupiter. Iya. Jupiter ini karena ya ini contohnya Jupiter. Wih alhamdulillah akarnya seperti ini ya. Iya. Enaknya kalau pakai yang transparan itu kita bisa lihat teman-teman, bisa lihat akarnya sudah sampai mana. Iya. Jadi bukan kaleng-kaleng insya Allah seperti itu. Jupiter itu disukai karena genjah genjah, kemudian buahnya manis walaupun relatif kecil. Kecil ya. Terus kalau yang ini Jupiter Amerika Pak. Jupiter itu ada dua ya. Jadi yang Amerika sama Eropa. Kalau yang Amerika ini seedless tanpa biji. Kalau yang Eropa ada bijinya. Ya. Yang punya kita ini varian Amerika. Oke. Ya. Nah kalau varian Jepang itu nggak bisa berbuah. Apa itu Pak? Jupiter ya, Jupiter Jet. Oh, Jupiter. Iya. Ngabisin duit itu beli bensin itu. Gitu ya. Nah itu teman-teman. Oke, untuk rentang harganya Pak, kalau di sini Pak, berapaan ini Pak? Rentang harganya kalau di saya fleksibel Pak. Jadi per tinggi 10 cm ya? Itu 10.000. Jadi karena kan kondisi bibit kan ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi tinggal ukur aja tingginya berapa. Kalau misalkan 50 sampai 60 berarti harganya 50. Oh gitu. Ya. Kalau tingginya 60 sampai 70 berarti harganya 60. Seperti itu. Itu apa? Tergantung jenis juga atau gimana Pak? Saat atau sama ini, saja semua? Saat ini sama. Semuanya saya samakan. Oke. Nah, untuk perhitungan tinggi itu mulai dari mana Pak? Mulai dari bawah Pak. Sebentar saya ambil meteran ya. Banyak mulai ambil meteran. Ya, ini contohnya ini. Oh, ngukurnya dari bawah sini. Bukan dari pangkal batang ya? Bukan ya? Pak, bukan. Karena medianya itu juga ada kontribusi biaya Pak. Oh gitu ya. Ada kontribusi biayanya juga. Nah ini tingginya 1 meter. Nah ini teman-teman ya. 1 meter. 1 meter. Pucuknya aktif. Oke. Berarti ini 100.000. Misalkan tingginya 109 cm ya tetap 100.000. Bonus, lebihnya bonus. Oh gitu. Berarti intinya 1 cm 1.000 ya. 10 ya. Ya. Tapi saya 10 cm 10.000 per 10 cm ya. Per 10 cm. Oke, ini berlaku sama ya Pak ya? Berlaku sama. Itu teman-teman ya. Jadi saudara-saudaraku kalau berminat beli bibit di sini kan bisa milih. Yang pendek-pendek aja mungkin lebih murah biar dapat lebih banyak. Karena kan biasanya suka nanam anggur itu macam-macam, koleksi mungkin 2, 3 atau 4 pohon itu kan, jadi nanti beda-beda anggurnya gitu. Tapi kalau untuk skala bisnis besar sebenarnya anggur itu menjanjikan nggak sih Pak? Saya yakin menjanjikan karena produksi anggur yang nama-namanya anggur itu jenis import itu belum banyak di pasaran. Paling-paling kita hanya tahu Saint Muscat saat ini yang lagi ada banyak isu ya. Kemudian yang merah itu Red Globe. Kemudian satu lagi anggur Bali yang buat wine itu ya. Alfonso yang hitam-hitam itu. Itu orang nyebutnya anggur lokal juga, tapi kategorinya masih table grape karena biasa dimakan langsung itu. Oke. Nah, paling sering kita jumpai di pasaran ya 3 macam itu saat ini. Sedangkan yang lain-lain kayak Jupiter, misalkan Baikonur, Basanti, Everest. Wah, kita pengen tuh belinya di mana masih belum ada kan. Hanya terbatas sekali itu. Terbatas gitu. Jadi untuk pasar bisnis anggur itu insya Allah masih sangat luas sekali. Mungkin ada dari teman-teman yang tertarik lihat bibit-bibit yang ada di sini, silakan bisa check out nanti di keranjang di bawah video, bisa nanti WA ke kita, bisa WA-nya kita sertakan di pojok kiri atas video teman-teman ya. Itu bervariasi untuk tingginya. Oke Pak, mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang pemula anggur. Kita punya niat itu jangan pernah
ragu-ragu selama niat itu positif dan kita bersihkan dulu niat itu tujuannya apa gitu ya. Kalau saya pengennya hanya ingin cari ridhonya Allah sajalah. Jadi makanya saya sengaja menggunakan semuanya organik. Akhirnya berkahnya apa? Itu kalau buat orang lain itu sampah dan dibuang, tapi di kita jadi berkah, Pak. Jadi limbah-limbah sayur itu kita jadikan satu, di sana jadi berkah. Karena apa? Akan ada kehidupan yang datang di situ berupa maggot dan lain sebagainya. Kemudian memakan sampah itu dan mengeluarkan produksi cairan, dan itu ya yang menjadi pupuk organik. Jadi kalau orang luar sana dibuang-buang, kalau di kita jadi berkah. Begitu. Dan itu bukan hanya sampah saja. Ini di pagar saya ini banyak pohon kelornya. Itu sengaja saya gunakan itu selain bisa untuk di sayur. Kalau misalkan terlalu rindang, kita potong, kita ambil daunnya, kita masukkan, juga akan jadi pupuk yang luar biasa. Mantap. Begitu. Ya Pak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, dan kita doakan semoga sukses selalu ya Pak ya, lancar rezekinya dan nanti panenannya melimpah. Amin, amin. Oke. Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel Kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.